Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahal azim. Adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, ikhwah fillah, sahabat-sahabatku fillah, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Selama kita hidup di dunia, pasti kita menghadapi berbagai masalah. Mulai dari masalah pribadi, keluarga, masyarakat, rezeki, jodoh, politik, budaya, ekonomi, dan seluruh masalah-masalah yang kita hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Al-Mulk ayat 2. Allah uji kebaikan, keburukan, kehidupan, kematian, siapa yang terbaik amalnya. Karena itu harus diingat bahwa orang konyol itu selalu membuat masalah. Orang kerdil selalu memperbesar masalah. Orang biasa membicarakan masalah. Orang besar mengatasi masalah. Orang bijak bersyukur dengan masalah. Orang kreatif melihat peluang dari masalah. Hamba Allah yang bertakwa naik derajat dengan masalah. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan masalah. Masalahnya bagaimana cara kita menyikapi masalah. Karena itu jadikan setiap masalah itu kita singkat menjadi masa mengenal Allah. Masalah. Itulah ma'rifatullah. Karena bagi hamba Allah yang beriman, setiap kejadian, peristiwa adalah kebaikan-perbaikan untuknya. Ya. Lalu bagaimana cara kita menyikapi masalah, menjadikan masalah peluang, dari rezeki menjadikan masalah kita bersyukur, menjadi masalah menambah naik derajat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan setiap masalah itu dengan kita selalu mengenal Allah dalam kehidupan keseharian kita, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, dengan perintah Allah kita laksanakan, dengan larangan Allah kita jauhi. Kita melakukan kebaikan-perbaikan setiap helaan napas, detak jantung kita dalam rangka taqarrub ilallah. Alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu hamba Allah yang selalu ingat kepada Allah dalam posisi apapun, berdiri, berbaring, duduk, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menghadapi kesusahan, musibah, bencana, ia sabar. Ketika dia mendapatkan nikmat, sehat, kekayaan, waktu luang, dia bersyukur. Ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah SAW. Ajaib orang yang beriman, apapun yang dialami itu baik untuknya. Musibah, dia sabar. Nikmat, dia bersyukur. Dan itu digilirkan oleh Allah seperti bola. Kadang kita miskin, kadang kaya, kadang sehat, kadang sakit, kadang nikmat, kadang musibah. Digilirkan setiap kita. Yang masalah itu menjadikan kita tidak mau bersyukur, tidak mau bersabar. Inilah pentingnya syukur sabar tidak terpisahkan bagi hamba Allah ketika menyikapi masalah. Karena masalah tadi disampaikan di awal, dia semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, Ilah, Tuhan yang mengatur segala kehidupan kita. Orbit takdirnya Allah sudah tentukan. Kita saat ini bisa berjumpa di media sosial, kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa menyimak tausiah. Ini adalah bagian daripada orbit takdirnya Allah. Kita sehat, kita sakit, kita kaya, kita miskin, kita punya jabatan, kita tidak punya jabatan, rakyat biasa, itu adalah bagian takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus berusaha untuk merubah takdir dengan takdir yang baik, dan itu adalah bagian daripada prosesi kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap apapun yang terjadi, buat hamba Allah yang beriman semakin dekat dengan Allah. Tidak mudah mengeluh, apalagi frustasi, pesimis, sinis, memponis. Yang ada adalah husnuzon, baik sangka. Yang ada adalah dia optimis hidupnya. Yang ada adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang ngatur.
kita yang diatur, jangan kita yang mengatur. Inilah hamba Allah yang beriman ketika menyikapi masalah apapun yang terjadi adalah bagian daripada kehidupan. Karena itu hidup dunia ini adalah ujian hidup. Ketika kita sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, perguruan tinggi, pasti menghadapi ujian. Dan itu berbeda sesuai dengan tingkatannya. Tidak mungkin guru atau dosen di perguruan tinggi memberikan soal ujian untuk anak SD, atau sebaliknya guru SD memberikan soal ujian untuk orang yang kuliah perguruan tinggi. Artinya adalah ujian itu sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan berikan beban sesuatu kecuali dia sanggup menerima beban itu. Ya, apapun yang terjadi, ujian itu harus kita alami. Semakin meningkat iman kita, semakin meningkat pula ujian yang kita alami. Dan yang paling berat dialami oleh para nabi, kemudian sahabat, tabiin, tabiin, para ulama, dan kepada kita. Jadi kita itu gak ada apa-apanya ketika menghadapi ujian dibandingkan para nabi, para rasul, sahabat, tabiin, yang lebih berat ujiannya. Karena iman kita pun standarnya masih SD mungkin, masih TK bahkan. Bayangkan dengan para nabi, para rasul, para sahabat. Karena itu jadikan setiap ujian semakin kita dekat kepada Allah agar kita lulus dari ujian dunia ini dengan nilai yang terbaik. Apa itu? Ridha Allah, surga Allah. Kita jauhkan murka Allah, kita jauhkan dari neraka Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.